Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fatma Aini, SIP MM dan jajaran Waka SMA Tahasus Al-Quran. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMA Tahasus Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka IHT praktik pembelajaran mendalam, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka Pularsih. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu dari jajaran Waka, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Tahasus Al-Quran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan IHT praktik pembelajaran mendalam. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru karyawan semua, terkait dengan pembelajaran mendalam ini memang hal yang cukup baru yang perlu kita sikapi bersama. Secara umum kurikulum di negara kita tidak ada perubahan, ya. Hanya saja dalam proses pembelajaran itu kita ada prinsip kaitannya dengan pembelajaran mendalam, yang mana ada 3 hal yang perlu kita sikapi bersama, terutama kaitannya dengan pelayanan kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti terkait dengan apa yang memang dikehendaki oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran mendalam, nanti aplikasinya di lapangan kita tidak sesuai. Instrumen kaitannya dengan proses kegiatan pembelajaran juga sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga saya harapkan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Tahasus nanti tetap bisa menerapkan 3 prinsip pembelajaran mendalam, ya. Ada kaitannya dengan joyful, mindful, dan meaningful. Acara yang keempat adalah doa penutup oleh Bapak Ainur Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana bil masyayikhina wa rahmatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa bil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala bilal khairi qaribna nasyari ba'idna sidna ilman nafi'ah wa rizqan halalan wasi'an barakan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Ibu Fatma ini selaku Kepala SMA Al-Quran, yang kami hormati rekan-rekan dari peserta pelatihan pembelajaran mendalam dan Bapak Ibu guru karyawan SMA Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan sehat untuk bisa melaksanakan agenda yang kita nantikan jauh-jauh hari ya, terkait dengan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu izinkan pada pagi ini saya ingin mengecek dulu untuk kesiapan Bapak Ibu semua. Oke, kita akan senam otak dulu Bapak Ibu pada pagi ini. Oke, angkat tangannya ke atas ya. Pegang telinga. Pegang dagu. Pegang pipi. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua, masih fokus. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ya. Kata Pak Menteri, Bapak Ibu, ya, kata Pak Menteri ya sekarang yang baru, ya, masalah yang sekecil itu, ya, jalan keluarnya itu sangat banyak. Ya. Dengan pembelajaran mendalam ini sebuah masalah nggak Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu semua. Masalah nggak? Masalah nggak? Masalah ya. Oke, jalan keluarnya apa Bapak Ibu? Belajar. Iya, kita harus belajar. Oke, ini adalah pola pikir itu adalah segalanya Bapak Ibu. Jadi pola pikir itu menentukan tindakan dan hasil. Ya. Kalau sebelum pembelajaran dimulai Bapak Ibu sudah bilang, nanti anak-anak nggak bisa mengerjakan pelajaran saya, otomatis itu akan connect dengan hasil anak-anak nanti, outputnya terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu semua. Jadi pola pikir itu mendikte tindakan yang dilakukan serta dan akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi sebelum Bapak Ibu mengawali pelajaran, ketika masuk kelas sudah harus berpikir positif. Jenis-jenis pola pikir ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah growth mindset, yang kedua adalah fixed mindset. Growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi pola pikir bertumbuh ini bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha melalui praktik pengalaman yang sudah dilakukan. Kemudian fixed mindset ini adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap yang tidak bisa dirubah. Ini ada identifikasi terkait dengan pola pikir tetap, itu yang atas, dan pola pikir bertumbuh, itu yang bawah Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah ada challenge. Challenge itu apa? Tantangan. Kalau orang berpola pikir tetap, pasti akan menjadikan tantangan itu buat menghindar. Nggak perlu saya belajar pembelajaran mendalam. Kenapa? Nggak penting, ya kan? Kemudian yang berpola pikir bertumbuh, pasti akan menerima, ini sebuah konsep baru dalam kurikulum pembelajaran mendalam, perlu saya coba praktekkan di kelas. Anda adalah seorang yang unik, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. PPT atau PPB? Silakan tunjuk jari. Oh ya, Bu Indarti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indarti Stiorini. Anda adalah seseorang yang unik. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. Menurut saya itu PPT. Karena ini kalimat terakhir yang banyak yang dapat dilakukan.
Anda adalah seorang yang unik, tidak banyak yang dapat dilakukan. Lah, kata tidak banyak itu berarti sudah nggak ada yang bisa dikembangkan lagi. Ya, sudah. Terima kasih plus untuk Bu Indah. Saya Ahmad Musawa, guru ekonomi. Nomor 3, sebagian orang baik dan pintar, sebagian lagi tidak banyak yang dapat berubah. Menurut saya itu adalah PPT, Pak Pujo. Ya, karena ada kalimat tidak banyak yang dapat berubah. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Yang belum baik bisa jadi baik. Ya, Yang sudah baik tambah baik. baik lagi. Yang pertama tadi apa? Pola pikir. Iya, pola pikir yang bagaimana? Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya. Mana yang harus kita pilih Bapak Ibu? Iya, untuk menyikapi perubahan dalam penyesuaian kurikulum maka kita harus menggunakan pola pikir bertumbuh. Kemudian yang kedua tadi pembelajaran mendalam ya, terkait dengan prinsip pembelajaran. Oke, dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa lanjut di sesi terakhir untuk tanya jawab jika masih ada yang belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat semuanya ya. Yang penting sehat semua, kita bisa bertatap muka dalam kegiatan in-house training tentang praktik pembelajaran mendalam. Dari yang pertama, kita untuk mendapatkan pembelajaran mendalam itu kita melalui beberapa proses itu. Dari mulai yang pertama yaitu tentang iya betul, kerangka pembelajaran. Yang kedua apa Pak Fai? Oke, yang ketiga adalah prinsip, kemudian akan tercapai sebuah output yaitu dimensi profil lulusan. Oke, kalau kita untuk mengingat, saya punya trik satu apa? Mindful, berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Gitu Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Prinsip pembelajaran apa Bapak Ibu? Berkesadaran, menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke. Sebelum itu kita akan membahas tentang dimensi 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan itu 8 nih Bapak Ibu. Sulit untuk kita hafalkan ya. Tetapi nanti itu harus ada dalam rencana pembelajaran mendalam. Oke, yang pertama adalah tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, kewargaan. Bukan kewarganegaraan, tetapi kewargaan. Maknanya itu adalah interaksi sosial terhadap lingkungan. Iya, betul. Yang ketiga adalah penalaran kritis, di mana individu mampu berpikir secara logis. Kemudian kreativitas. Kemudian nanti ada kemandirian, kolaborasi, kemudian kesehatan dan komunikasi. Ini yang akan kita dapatkan output anak didik kita ketika kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Keamanan peserta didik dalam belajar, fokus berkonsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir. Gitu. Kalau kita aplikasikan ke dalam rencana pembelajaran, salah satu contoh kegiatan berkesadaran adalah peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Persepsi. Iya, boleh persepsi. Kemudian yang kedua yaitu adalah bermakna. Maknanya adalah kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat pengalaman baru diterapkan dalam konteks baru, keterlibatan dengan ilmu lainnya, kemudian pembelajaran sepanjang hayat. Oke, menggembirakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pujo Mulyono, menggembirakan itu ada bukan pembelajaran 30 menit ice breaking. 30 menit ice breaking bukan itu Bapak Ibu yang diharapkan. Tetapi apa tadi Bapak Ibu? Ingin tahu. Menggembirakan. Apa Bapak Ibu? Iya, penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengalaman belajar. Dulu ketika kita belum menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, kita menggunakan taksonomi apa? Bloom.
Kemudian kita ada taksonomi Solo. Nah, di manakah pengalaman belajar untuk pembelajaran mendalam itu adalah dari taksonomi Bloom dan taksonomi Solo, di mana ketika di taksonomi Bloom memahami dan mengingat, dan di taksonomi Solo itu multistruktural dan unistruktural, itu ada di bagian memahami. Sedangkan untuk menganalisis, menerapkan itu di taksonomi Bloom, kemudian taksonomi Solo itu ada relasional, di pengalaman belajar mendalam itu adalah mengaplikasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan mencipta dalam taksonomi Bloom. Di dalam taksonomi Solo, berpikir abstrak dan mendalam itu adalah berefleksi. Nah, sekarang pertanyaan saya ini Bapak Ibu, nanti bisa membantu saya menjawab. Apakah prinsip pembelajaran itu harus ada dalam setiap kali kita membuat RPP dalam satu pertemuan? Oke, di mana satu kali pertemuan itu harus memuat apa tadi? Oke, prinsipnya ada berapa? 3. Oke, 3 pengalamannya apa Bapak Ibu? Pengalaman, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian nanti akan ada dimensi profil lulusan. Ada 8. Apakah semuanya harus dicantumkan dalam? Tidak. Mengapa tidak? Oke, disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah tadi kita dari sejak pagi sudah bersama Bapak Pujo Mulyono dari pukul 8 nggih, untuk mempelajari apa saja Bapak Ibu? Growth mindset ya, pola berpikir bertumbuh atau PPB. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pembelajaran mendalam. Esensinya apa saja tadi Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Ada prinsip-prinsipnya, ada 3. Insya Allah nanti sudah hatam. Nggak cuma hatam, karena udah hatam nanti bisa langsung eksekusi di kelas. Amin. Ya. Tidak hanya 3 prinsip, tadi juga sudah disampaikan mengenai pengalaman pembelajaran, yaitu apa saja Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Memahami. Masih dong, tadi kan sudah isoma ya. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bapak Ibu mohon izin, kali ini kita akan mempelajari tentang asesmen. Wah, asesmen ya. Asesmen dalam pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, ini kita akan melihat prinsipnya terlebih dahulu. Sama seperti PM tadi, asesmen juga memiliki prinsip yang mesti kita checklist semuanya, ketiga-tiganya. Nah, menghafalkannya nanti ada senam khususnya Bapak Ibu. Ya, tapi saya tidak akan melakukannya ya. Ya, untuk yang pertama ini penting sekali, asesmen. Saya mengingatnya begini, BO. B-nya apa? Berkeadilan. E-nya apa? Edukatif, dan O-nya objektif. Baik, untuk sifat-sifatnya ada autentik, holistik, begitu nggih? Kalau autentik itu berarti dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau holistik bagaimana? Mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap utuh menyeluruh ya. Lalu ini formatif dan sumatif tadi sudah kami sampaikan ya, ada assessment as learning. Contohnya apa? Ada jurnal reflektif, ada self assessment, ada peer assessment, ada checklist kemajuan belajar atau keaktifan ya, dan lainnya. Lalu untuk yang assessment for learning itu contohnya Bapak Ibu ada yang umpan balik formatif. Kalau assessment yang sumatif ini contohnya adalah bentuknya tes ya, tes tulis atau tes lisan. Untuk materi assessment cukup sekian, nanti kami sudah membagikan LK melalui WhatsApp Bapak Ibu. Silakan untuk nanti Bapak Ibu bisa mengakses LK tersebut bersama kelompoknya. Kelompoknya sudah dibagi ya Bapak Ibu ya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita tunggu untuk tugasnya untuk dikumpulkan ya. Lalu setelah itu akan ada sesi presentasi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di tahap berikutnya kita akan mempelajari tentang inquiry kolaboratif. Namun apa yang dimaksud inquiry kolaboratif dalam pembelajaran mendalam? Apakah yang seperti itu atau bukan? Ya, jawabannya salah satunya seperti itu. Tetapi yang di sini yang akan ditekankan adalah pada aktivitas intrakurikuler. Kalau yang kemarin kan koku. Nah, sekarang aktivitasnya intrakurikuler. Di sini poin-poinnya adalah langkah-langkah yang mesti kita tempuh untuk melakukan inquiry kolaboratif adalah kita bersama tim Bapak Ibu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dari mapel lain atau lintas mapel untuk apa? Untuk mengidentifikasi suatu masalah, kemudian kita mendesain suatu penyelesaian atau strategi, dan yang terakhir kita menerapkan dan mengevaluasi apa yang kita terapkan tersebut. Akses ini tahapan di mana Bapak Ibu mengidentifikasi masalah yang ada di kelas, begitu. Lalu desain itu nanti tahapan di mana Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru yang lain untuk menentukan strategi pembelajaran, asesmen dan lain sebagainya. Lalu tahap implement itu di mana Bapak Ibu yang tadi berkolaborasi itu menjalankan atau melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Nah, ini untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu juga sudah kami bagikan LK, sudah di WhatsApp ya Bapak Ibu LK-nya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mengisi LK bersama tim yang sudah dibentuk. Baik Bapak Ibu, itu materi yang kami sampaikan di hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Dari saya mungkin cukup sekian. Nuwun sewu, itu mohon untuk diklik lalu Bapak Ibu dapat mengisi refleksi tersebut. Ada sesi tanya jawab, kami persilahkan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan tentang materi dari ketiga narasumber. Atas kesempatannya, saya ingin menanyakan tadi disebutkan untuk pembelajaran mendalam yang joyful itu kita dilarang menggunakan ice breaking, dilarang menggunakan senam, menyanyi gitu nggih. Tadi kelihatannya ada seperti itu, terus kita ganti dengan metode model ya. Misalnya ini anak kita ini kan ngantukan, cepet bosen. Lah intinya walaupun kita beri model seperti apa, kadang itu cepat sekali bosen. Sekali-kali lah, ayo kita senam bersama biar anak itu nggak ngantuk. Hanya maksudnya cuma seperti itu, nggak bosen, dan di antara sela-sela itu saja, tidak banyak, tidak untuk menghabiskan waktu, cuma untuk menghilangkan rasa kantuk, rasa bosen. Itu kira-kira boleh atau tidak, dan itu termasuk joyful atau tidak, gitu saja. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Yang dimaksud dengan joyful learning yaitu adalah pembelajaran yang menggembirakan, itu di mana kita menggunakan metode pembelajaran, model pembelajaran yang dimana di situ siswa lebih aktif, bukan teacher center tapi student center. Nah, terkait dengan itu, boleh nggak sih sebenarnya menggunakan SBT dan lain sebagainya? Boleh, tapi tidak. SBT itu tidak masuk ke dalam joyful learning gitu. Jadi boleh menggunakan itu, tetapi tidak serta-merta SBT itu dilakukan berkali-kali dalam satu pembelajaran tetap kayak itu. Boleh untuk memberikan semangat, membuka anak-anak untuk termotivasi untuk belajar, boleh, tetapi tidak berulang-ulang dilakukan gitu loh. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi, kalau SBT itu bukan dilarang dalam kegiatan pembelajaran, tetapi boleh dilakukan dan tidak berkelanjutan terus, dan SBT bukan termasuk dalam joyful learning. Itu seperti itu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Menambahkan sebenarnya SBT itu materi guru penggerak ya. Saya masih ingat bagaimana SBT itu untuk membuka mindfulness anak-anak untuk menyiapkan perhatian dan pusat belajar anak. Jadi SBT
sarapan, habis olahraga juga, capek juga, lelah, boleh nyawar dengan SDG. SDG-nya bervariasi oleh Ibu ya. Nah, misalnya habis olahraga kok SDG-nya senang dan nanti tambah capek juga. Jadi harus bervariasi dengan permainan yang lain. Oke, terima kasih Bu. Silakan.